Halo semuanya, bagaimana kabar kalian di hari ini? Masih tetap semangat bukan? Baiklah, kita akan lanjut pelajaran kita di tema 2 bermain di lingkunganku. Subtema 3 bermain di lingkungan sekolah pembelajaran 6. Namun ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita sambung pelajaran kita. Masih ingatkah kamu dengan kebiasaan Beni? Ya, ia biasa bekerja sama dalam permainan. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut dengan cermat. Ya, di sini kamu bisa lihat sebuah gambar di mana Beni dan teman-temannya sedang bermain sepak bola. Mereka bermain dengan gembira. Bacalah teks percakapan berikut dengan cermat. Di sini ada sebuah percakapan antara Lani dan Beni. Mari kita simak isi percakapan mereka. Apa saja tata tertib dalam bermain sepak bola? Setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan. Untuk apa? Agar permainan berjalan dengan tertib. Penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapangan. Kalau tidak tertib, akan mengganggu proses permainan. Sama seperti tata tertib di sekolah ya. Jika tata tertib tidak dipatuhi, pasti timbul akibat yang kurang baik. Benar, kalau tata tertib di sekolah dijalankan, akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan terlatih untuk lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup. Berarti kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah akan berakibat kurang baik. Kita pasti akan mendapatkan sanksi. Kalau pertama kali melanggar akan mendapatkan peringatan dahulu. Namun kalau sudah lebih dari sekali akan langsung mendapatkan hukuman. Jika pelanggarannya terlalu parah, orang tua kita akan dipanggil. Ternyata percakapan mereka adalah tentang tata tertib dalam bermain sepak bola dan tata tertib di sekolah. Jadi dimanapun kita berada, kita harus mematuhi tata tertib yang berlaku. Karena kalau kita melanggar tata tertib, kita akan terkena sanksi atau hukuman. Baiklah, di sini ada sebuah bacaan dengan judul sepak bola. Mari kita baca bersama-sama. Beni gemar bermain sepak bola. Satu tim sepak bola terdiri atas 11 orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan menendang bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan di lapangan rumput yang berbentuk persegi panjang. Hanya penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan di dalam daerah gawangnya. 10 pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan. Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan adalah pemenangnya. Jika hingga waktu berakhir skornya masih imbang, dapat dilakukan undian, perpanjangan waktu atau adu penalti. Wasit menggunakan peluit untuk memulai permainan, pelanggaran, dan akhir permainan. Jadi dari teks tadi kita diminta mendiskusikan beberapa makna kata seperti berikut ini. Diskusikan dengan temanmu makna kata berikut. Tambahkan jika masih ada kata yang belum dipahami. Nah, di sini ada beberapa kata yaitu tim, inti, gol, gawang, penalti. Nah, mungkin bagi kamu kata-kata ini masih baru dan kamu belum mengetahui maknanya. Jadi di sini Ibu akan menerangkan makna dari kata-kata ini. Coba kamu perhatikan penjelasan Ibu.
Tim maknanya kelompok atau regu. Inti maknanya isi yang paling pokok atau penting. Nah, jadi tadi ada disebut pemain inti, artinya pemain pokok atau pemain yang penting. Lalu ada gol, di mana maknanya adalah masuknya bola ke gawang. Sedangkan gawang bermakna dua tiang yang berpalang sebagai tempat sasaran memasukkan bola. Ya, kalau kamu pernah menyaksikan pertandingan sepak bola, kamu pasti tahu bagaimana itu gawang ya nak ya. Lalu yang terakhir adalah penalti. Maknanya tendangan atau tembakan hukuman karena melanggar peraturan permainan di daerah depan gawang pada batas yang tertentu. Ini dalam permainan sepak bola atau polo air. Setelah kamu mengetahui makna dari kata-kata tersebut, maka kamu diminta menggunakan kata-kata tersebut dalam kalimat. Jadi kamu buatlah kalimat dengan menggunakan kata tim, inti, gol, gawang, penalti. Ini adalah tugasmu untuk hari ini. Ibu rasa kamu tidak akan menemukan kesulitan dalam melaksanakan tugas ini. Kamu bisa minta bantuan orang tua seandainya kamu menemukan kesulitan. Selanjutnya, ayo membaca. Bacalah teks percakapan berikut dengan cermat. Teman-teman, aku menemukan fakta unik tentang pembagian. Fakta apakah itu, Beni? Coba kita simak apa maksud Beni. Nah, perhatikan tabel berikut. Kita menghitung pembagian bilangan 15 dengan bilangan 5. Perkalian bilangan 15 yang sebaris dengan bilangan 5 ternyata ada di lajur 3. Jadi 15 bagi 5 sama dengan 3. Kamu bisa simak tabel berikut. Ini adalah tabel perkalian, ya nak ya. Bisa juga dijadikan tabel pembagian. Karena pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Seperti yang dikatakan oleh Beni, 3 kali 5, kita bisa lihat di sini hasilnya adalah 15. Ini bentuk perkalian. 3 kali 5 atau 5 kali 3 hasilnya adalah 15. Kamu bisa lihat di sini nak ya. Begitupun dengan yang dimaksudkan Beni. Ya nak ya. Perkalian bilangan 15 yang sebaris dengan bilangan 5, ini dia nak ya. Ini. Bilangan 15 sebaris dengan bilangan 5 ada di lajur 3. Ini lajur 3. Artinya 15 bagi 5 sama dengan 3. Jadi kita bisa tarik garis seperti ini ya nak ya. Ini saling berhubungan mereka. Nih, ada bilangan 5, 15, lalu ada bilangan 3. Artinya 15 bagi 5 sama dengan 3. Atau 15 bagi 3 sama dengan 5. Lalu tugasmu berikutnya adalah, ayo kita coba bilangan lainnya. Berikut data banyak bola dan keranjang yang digunakan. Gunakan tabel pembagian. Seperti tadi anak ya. 16 dibagi 2. Kita gunakan tabel pembagian. Kita lihat ini bilangan 16. 16 dan 2. 16 dibagi 2. Ternyata ada di lajur 8. Artinya 16 bagi 2 sama dengan 8. Begitulah kamu selesaikan soal nomor 2, 3, 4, dan 5 untuk tugasmu yang kedua. Lalu selanjutnya kamu simak, perhatikan contoh berikut. Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Ini hanya melatih kamu supaya semakin paham ya nak ya. Karena pelajaran sebelumnya kita sudah pernah melakukan latihan seperti ini. Namun untuk lebih mantap, tidak ada salahnya kamu banyak berlatih di rumah. Jadi di sini ada beberapa soal. Nomor 1 adalah contoh. Ini sudah dijawab semua ya nak ya. 28 bagi 2 sama dengan 14. 30 bagi 2 sama dengan 15. Begitulah kamu selesaikan untuk soal nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Supaya kamu semakin mantap dalam pembagian. Sekian dan terima kasih.